Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kau Bapa kami yang setia, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah
hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus bersukacita. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita terus memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Kita bertepuk tangan sebab Tuhan Allah kita layak menerima semuanya itu. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dari awal yang kesungguhan hati kita. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita akan terus memuji muliakan nama Tuhan sebab Tuhan Yesus
tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, rindu untuk mencari wajah Tuhan. Lebih dari segalanya, kami mau berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku,
dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kita lebih sungguh lagi naikkan pujiannya dari awal. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kembali pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bersama memuji, menyembah kepada Tuhan dan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di tengah kami. Engkau menerangkan kebenaran itu dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur kembali pagi hari ini dapat bersama beribadah di hadapan Tuhan. Sarana prasarana apapun yang kita gunakan, hati kita yang sungguh di hadapan Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membawa kita
terus tumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Nah, pagi hari ini saya diberikan tema Allah yang konsisten. Dari Bilangan 24 ayat 10 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Nubuat Bileam. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat Dia tetapi bukan sekarang, aku memandang Dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannya lah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau? Diucapkannya lah juga sanjaknya, katanya, celaka. Siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Kalau kita melihat dari bacaan kita dengan tema yang diberikan kepada kita pagi hari ini, Allah yang konsisten. Konsisten berarti tetap, tidak berubah-ubah, tidak pelin-pelan, taat asas, kata Kamus Bahasa Indonesia. Allah yang konsisten berarti Allah yang tidak akan berubah dalam setiap ketetapan yang dibuatnya, apapun situasi yang ada di situ. Allah yang kita percaya, Allah yang kita layani adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap Allah yang sama. Allah yang konsisten. Setiap janji yang Dia berikan, baik kepada umat pilihannya dan juga kepada setiap kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
akan tetap digenapi dari dulu sampai sekarang, tidak akan berubah. Sebab dialah Allah yang konsisten dan tetap setia kepada firman-Nya. Kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, latar belakang dari ayat ini adalah di mana Balak, Raja Moab, dikatakan bersama dengan rakyatnya sedang ketakutan. Mereka mendengar dan mereka melihat apa yang bangsa Israel lakukan kepada orang Amori, dikatakan. Dan pada saat itu bangsa Israel berkemah di dataran Moab, di dekat Yeriko, di tepi sungai Yordan, dikatakan. Balak bersama rakyatnya, dia katakan mereka akan membabat habis semua yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Dengan kata lain dia katakan bangsa ini akan membabat kita habis. Karena itu mereka ketakutan. Dalam situasi itu mereka ingat kepada Bileam, seorang peramal atau seorang petenung yang terkenal. Balak percaya bersama dengan rakyatnya bahwa apapun yang dikatakan Bileam pasti terjadi. Itu dikatakan di dalam Bilangan 22 ayatnya yang ke-6. Karena itu si Balak ini mengirim utusan kepada Bileam supaya dia datang untuk membantu. Dia kirim utusan, dia berikan upah penenung. Tapi awalnya Bileam menolak dengan alasan rohani. Tuhan tidak mengizinkan. Masuk akal. Tapi ketika Balak mengirim utusan yang kedua kalinya, dia kirimkan utusan yang lebih terhormat, lebih banyak dan upah yang lebih besar. Dan dia janjikan, apapun yang engkau minta akan aku berikan. Dan aku akan menyediakan upah yang sangat besar bagimu. Balak punya upaya. Bileam mulai tergoda. Tapi dengan alasan rohani dia katakan, tinggallah malam ini, aku akan tanya kepada Tuhan. Padahal pertama sekali Tuhan sudah katakan tidak. Karena bangsa itu sudah diberkati. Tapi untuk melegalkan misinya, Bileam berkata, aku akan tanya Tuhan. Seolah dia memaksa. Kita melihat bagaimana orang Farisi mencobai Yesus tentang perceraian. Dia katakan, Musa mengizinkan dengan memberikan surat cerai. Tapi apa yang Yesus katakan? Karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah itu. Sejak awal tidak demikian. Dengan kata lain kita melihat di sini bahwa karena ketegaran hati Bileam, akhirnya dia pergi kepada Balak. Disambut Balak dengan sukacita karena Balak berharap misinya juga tercapai. Mengalahkan bangsa Israel dan bisa mengusirnya dari dataran Moab. Tetapi Allah yang konsisten tidak pernah berubah. Maka yang terjadi kemudian setelah Bileam bersama dengan Balak Raja Moab. Yang pertama dari bacaan kita di ayat yang ke-10 dan ke-11 tadi kita baca. Balak menjadi marah. Kenapa dia marah? Kalau kita renungkan, dia mengutus pejabatnya sampai 2 kali. Dia membawa upah penenung dikatakan. Dan dia janjikan upah yang lebih besar. Dan bahkan sangat besar dia katakan. Barulah Bileam akhirnya muncul.
setelah Bileam datang. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, ibarat investasi yang lagi ramai di berita. Balak ternyata sudah invest cukup banyak. Pejabatnya sudah 2 kali diutus untuk menjemput Bileam. Jarak dari Moab ke tempatnya Bileam itu kalau dihitung-hitung itu lebih kurang 877 km. Dengan berjalan kaki dikatakan itu dicapai 160 jam. Berarti hampir lebih kurang 1 minggu dalam sekali perjalanan. Dan 2 kali dia harus mengutus. Dia memberikan upah yang banyak. Tentu dia juga mengharapkan hasil yang maksimal untuk dapat mengalahkan bangsa Israel setelah dikutuk oleh Bileam. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah bersama dengan Bileam, dia masih invest lagi. Bileam minta 21 ekor lembu, 21 ekor domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seolah saya melihat mereka ingin menyuap Tuhan dengan korban bakaran. Supaya Bileam diizinkan untuk mengutuk bangsa Israel yang sudah diberkati Tuhan. Setelah mempersembahkan 7 ekor lembu, 7 ekor domba, Bileam katakan, kamu tunggu di samping korban bakaranmu. Aku akan bertanya kepada Tuhan. Tapi setelah itu yang didengar oleh Balak, Bileam memberkati bangsa Israel. Ternyata investasi Balak bodong. Semua yang dia invest hasilnya gagal total. Balak berharap Bileam mengutuk. Tetapi yang terjadi, Bileam dikatakan sampai 3 kali memberkati Israel di depan Balak. Balak mengandalkan Bileam. Dia percaya, dia katakan apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Balak mengandalkan manusia. Dia mungkin berpikir harta yang banyak ada padanya, dia mampu menyuap Bileam. Tapi Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan hal inilah akhirnya membuat Balak menjadi marah. Sambil dia meremas-remas tangannya dikatakan. Dia ungkapkan segala kekesalan hatinya kepada Bileam. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan. Di ayat yang ke-10 itu, engkau kupanggil untuk mengutuk musuh-musuhku, tetapi mereka malah kau berkati sampai 3 kali, dia katakan. Korban yang kau minta aku sediakan. Apapun permintaanmu aku lakukan. Tapi keinginanku engkau abaikan. Makanya dia katakan, enyahlah ke tempatmu. Engkau tidak akan menerima upah yang kujanjikan karena Tuhan menghalangi engkau untuk menerimanya. Padahal kalau kita melihat, Bileam memberkati Israel bukan karena dia tulus melakukan perintah Tuhan. Karena sebenarnya dia pun menginginkan upah yang dijanjikan oleh Balak. Tetapi Bileam dipaksa oleh Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Dan tentu Bileam tidak akan mendapatkan apa-apa. Seandainya dia tulus mentaati firman Tuhan, maka saya yakin Tuhan pun sanggup memberkati Bileam bahkan lebih daripada apa yang Balak sudah janjikan.
Matius 6 ayat yang ke-24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bileam seolah ingin mentaati perintah Tuhan. Tapi sungguh ia lebih mengharap Mamon, upah yang dijanjikan oleh Balak. Bileam hanya mampu membuat kemasan yang seolah terlihat indah dengan alasan rohani untuk mentaati Tuhan. Tapi kenyataannya berbeda. Dan kita tahu semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Maka kemarahan Balak makin memuncak. Sebab dia dan Bileam juga tidak dapat mengubah ketetapan Allah yang konsisten. Hal yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, Bileam membela diri. Masih di depan Balak. Dia katakan, tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Dengan kata lain dia katakan, sejak awal aku udah ngomong sama utusanmu, aku tidak akan sanggup melawan Tuhan. Sekalipun Balak memberikan upah yang sangat besar. Mungkin dia katakan, aku sebenarnya sudah berusaha untuk mengutuk, tapi Tuhan tidak mengizinkan perkataan itu keluar dari mulutku. Kamu gak boleh marah dong. Kamu gak boleh nyalahin aku. Ini bukan rencanaku, bukan kemauanku. Karena aku pun menginginkan upah yang kau janjikan. Tapi mungkin dia tidak ungkapkan secara langsung di depan Balak. Walau Bileam sadar tidak akan mampu melawan Tuhan, Allah yang konsisten itu. Tapi tawaran Balak sangat memikat hatinya. Makanya dia mau coba-coba dan nego dengan Tuhan. Udah pertama Tuhan bilang gak boleh, dia bilang masih nanya Tuhan dulu. Kadang kita juga seperti itu. Kita sudah berdoa, tapi Tuhan bilang ini bukan waktumu. Kamu gak boleh lakukan ini. Tapi karena kita menginginkan hal itu terjadi, kita ngotot untuk membenarkan tindakan kita. Akhirnya Tuhan katakan, jadilah kehendakmu. Jadi bukan kita yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Tuhan yang katakan. Ibrani 4 ayat yang ke-13 katakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Mungkin Bileam berpikir, aku juga sudah invest tenaga, aku invest waktu, aku pergi jauh-jauh untuk menemui Balak. Dengan harapan aku bisa menyenangkan telinga Balak walaupun hanya dengan omong kosong. Supaya Balak memberiku upah. Tetapi Tuhan berdaulat dan tetap pegang kendali bahkan atas lidah Bileam. Sehingga tidak bisa mengelak dari apa yang Tuhan tetapkan. Ketika Musa berkata waktu Tuhan mau utus dia, Musa katakan, aku ini tidak pandai bicara, utus yang lain saja. Tapi jawaban yang Tuhan berikan, siapa yang buat lidah, siapa yang buat orang bisu atau tuli? Bukankah Tuhan? Jadi kita tahu bahwa memang Tuhan yang tidak mengizinkan Bileam mengutuk.
Juga Tuhan tidak membuat dia menjadi bisu sehingga dia hanya bisa berdiam diri. Tapi Tuhan pakai mulut dan lidahnya untuk menyatakan kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Bileam dipaksa oleh Allah yang konsisten untuk memberkati umat pilihannya di depan Balak. Jadi kita pun tidak perlu cari-cari alasan untuk membenarkan kemauan kita, membenarkan diri kita. Sehingga Tuhan memaksa kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tapi marilah kita belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka Anda pasti diberkati. Karena itu janji Tuhan bagi setiap kita. Dan hal yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-14, bahkan sampai yang selanjutnya ayat yang ke-25. Nubuat Bileam bagi masa depan. Nah, ini seperti benar-benar nabi sejati yang melihat pernyataan Allah dan firman Tuhan dia dengar. Bileam berkata, sebelum aku pergi dengarkanlah perkataanku yang pasti akan terjadi. Dikatakan di ayat yang ke-14. Mungkin kalau saya katakan, inilah cara Bileam untuk melunakkan hati Balak. Supaya dia tetap diterima. Maka di ayat yang ke-17 sampai 19 di situ. Bileam katakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Di ayat yang ke-18 dia katakan, maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bileam katakan, akan ada raja yang memimpin Israel untuk melakukan perbuatan gagah perkasa yang akan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dia katakan. Tapi hal itu bukan sekarang. Waktunya masih jauh. Jadi kamu Balak tidak perlu takut. Karena hal itu tidak akan terjadi pada masa ini. Tuhan tidak akan melakukannya pada masa kepemimpinanmu. Semasa kepemimpinanmu semua akan baik dan aman. Dan kita tahu bahwa nubuat yang disampaikan oleh Bileam ini yang berkaitan dengan Raja Kekal, Sang Mesias. Tapi sebelumnya juga digenapi pada masa pemerintahan Daud yang menjadi raja atas Israel. Kalau kita melihat, dikatakan dalam 2 Samuel 8 ayat yang kedua dan juga ayatnya yang ke-14. Bagaimana Israel memperlakukan Moab dan juga Edom dijadikan budak bagi mereka, dikatakan. Jadi ucapan Bileam, nubuatan Bileam digenapi pada masa kepemimpinan Daud sebagai raja. Makanya kalau tadi di ayat yang ke-17 dia katakan, aku melihat tetapi bukan sekarang. Aku memandang tapi bukan dari dekat. Itu masih jauh dia katakan. Tidak berhenti di situ. Bileam juga bernubuat untuk bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita baca dari ayat yang ke-20 dan seterusnya di situ dikatakan, Amalek yang pertama, tapi akhirnya dia katakan sampai pada kebinasaan. Ketika dia lihat orang Keni, dikatakan orang Keni yang tinggal di atas bukit batu. Kita tahu bukit batu itu pasti kokoh.
Tapi ternyata itu pun bukan jaminan. Sekuat apapun, karena Allah yang konsisten itu tetap berdaulat atas seluruh ciptaannya, maka gunung batu pun gemetar di hadapannya. Maka dikatakan, Keni yang tinggal di atas bukit batu juga akan hapus oleh Asyur. Dari pantai orang Kitim dikatakan akan datang kapal-kapal. Nah ini kalau banyak pendapat mengatakan bahwa ini orang-orang dari Yunani dan Romawi yang kemudian menindas Asyur dan Heber dalam nubuat Bileam. Dan dikatakan semua akan sampai kepada kebinasaan. Sehingga di ayat yang ke-23 dikatakan Bileam di situ, celaka. Siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Jadi melalui nubuatannya Bileam mengakui bahwa Allah yang konsisten itu tidak mungkin dilawan oleh siapapun. Nubuat Bileam memang dari Tuhan dan semuanya digenapi. Sekalipun Bileam bukan orang yang takut akan Tuhan, tapi Allah yang konsisten itu tetap dapat memakainya untuk menyampaikan hal yang benar. Dan melalui nubuatan Bileam itu yang dia sampaikan kepada Balak, bahwa yang dibinasakan itu bukan saja Moab, tapi bangsa-bangsa di sekelilingmu pun akan kena dampaknya. Semua yang memusuhi Israel, semua yang melawan Tuhan akan dibinasakan. Karena Tuhan sudah memberkati Israel. Bileam tahu akhir hidup orang lain, tapi dia tidak tahu akhir hidupnya sendiri. Dia sampaikan kebenaran, tapi tujuannya hanya cari aman di hadapan Balak. Sehingga dia tidak bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-25 katakan Bileam dan Balak pergi ke tempat masing-masing. Firman Tuhan memang tidak mencatat dengan jelas. Tapi jika kita melihat, menelusuri lebih jauh, sepertinya Bileam ini tidak kembali ke tempatnya. Karena kemudian dia menjadi penasihat bagi Moab dan Midian. Dia menasihatkan orang Israel ini gak mungkin dikalahkan dengan kutukan. Karena mereka sudah diberkati Tuhan. Tapi ada satu cara jitu untuk menghancurkan mereka. Dan itu nasihat Bileam. Dan ternyata nasihat itu berhasil. Dekati mereka, jadilah takluk kepada mereka, bersahabat dengan mereka, lakukan perkawinan campur. Padahal Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel. Gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Tapi ternyata melalui nasihat Bileam, bangsa itu akhirnya kalah di hadapan Moab, di hadapan Midian. Nyata bahwa inilah yang kemudian membuat Tuhan menulahi bangsa Israel. Karena mereka mendua hati. Mereka ikut-ikutan menyembah kepada ilah-ilah Moab. Saat Israel akhirnya berperang melawan Midian, kalau kita melihat dalam kelanjutannya, akhirnya mereka pun turut membunuh Bileam di situ. Dalam Bilangan 31 ayat yang ke-8. Tetapi di dalam peperangan melawan Midian itu dikatakan firman Tuhan bahwa mereka membiarkan perempuan dan anak-anak untuk hidup. Sehingga firman Tuhan mengatakan hati Musa menjadi gusar. Dan Musa katakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dikatakan dalam Bilangan 31 ayatnya yang ke-16.
Jadi melalui kebenaran yang disampaikannya, akhirnya dia tinggal dan menjadi penasihat di Midian. Meskipun dia tahu kebenaran, tapi dia tidak pernah bertobat. Dan dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu tidak bisa dilawan, tapi dia tidak kembali kepada kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan akan terus diberkati. Dan Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan hanya sebagai alat untuk membenarkan dirinya, maka pasti menuju kebinasaan. Bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, yang diberkati Tuhan dan juga menentang Tuhan, yang berdaulat atas semua ciptaannya, maka seperti nubuat Bileam, semuanya akan berakhir dalam kebinasaan. Tetapi Israel yang dipilih oleh Tuhan akan memimpin bangsa-bangsa sampai pada kesudahannya. Janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga akan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk, dia juga akan dikutuk Tuhan. Jadi marilah setiap kita hiduplah takut akan Tuhan. Jangan mendua hati, karena Dia Allah yang konsisten, tidak akan pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berhenti sampai di sini. Namun kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran-Mu. Oleh itu Roh Kudus terus menerangkan firman-Mu, sehingga apa yang kami sudah dengar akan terus tertanam dan lebih lagi kami mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran-Mu sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan pada saat ini kita mau memberikan persembahan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan kami untuk dipergunakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, kita akan sama-sama doa pagi pukul 8 melalui aplikasi Zoom. Mari untuk seluruh jemaat Tuhan, kita memulai hari dengan kita bersekutu di dalam Tuhan. Pada hari Rabu, Komsel Pemuda dan Remaja pukul 7 malam secara onsite, demikian juga melalui aplikasi Zoom, mengundang untuk seluruh kaula muda boleh bergabung di dalam Komsel Pemuda dan Remaja. Pada hari Kamis kita akan baca gali Alkitab, mengundang untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan boleh bergabung dan kita dikuatkan melalui bertumbuh dalam firman Tuhan
pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Jumat, kita akan doa musik pujian pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom, mengajak untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan pelayanan kita untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada hari Sabtu, kita akan sama-sama ibadah pra-remaja pukul 16.30 melalui aplikasi Zoom. Mari adik-adik pra-remaja ikut serta dan bergabung untuk kita dikuatkan di dalam bertumbuh oleh kuasa firman Tuhan. Kemudian pada jam 6 sore, ibadah pemuda dan remaja secara onsite, demikian melalui aplikasi Zoom pukul 6 sore. Kiranya kaulah muda boleh hadir dan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari Minggu, ibadah raya pukul 9 pagi secara onsite. Yang berhalangan, Bapak Ibu bisa mengikut serta beribadah melalui YouTube channel Gubdi Pluit jam 9 pagi. Kemudian untuk ibadah KAA Gubdi Pluit, sama-sama boleh ajak adik-adik di rumah dan mama papa untuk beribadah melalui YouTube channel Gubdi Pluit jam 9 pagi. Mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan yang rindu menjadi saluran berkat melalui brosur Natal 2022, kiranya Tuhan memberkati setiap taburan kasih kita melalui brosur Demikian Janji Iman. Demikian untuk kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu